Sobat calon ASN semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya di channelnya Taufik Amarullah, channel edukasi, wadah informasi, sambil menikmati secangkir kopi. Bapak Ibu semuanya, kali ini ada informasi yang menggembirakan bagi Anda semua, Sobat P3K dimanapun Anda berada, bahwa informasi ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, yaitu Bapak Aba Subagja, yang mana dalam informasinya menyampaikan bahwa jika Bapak Ibu P3K yang tertarik untuk melamar PNS, nah ini peralihan ya, perpindahan dari P3K ke PNS, bisa untuk mendaftar ya, asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Sebelumnya bagi Anda penonton setia channel ini, terima kasih saya sampaikan karena terus mensupport channel ini, dan Anda juga update informasi mengenai ASN baik itu PNS ataupun P3K dalam informasi di channel ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan, agar Anda semua selalu update informasi-informasi tentunya mengenai ASN, PNS maupun P3K. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas informasinya bersama-sama. Tak harus resign, P3K bisa daftar seleksi CPNS 2024. Nah, informasi yang bahagia bagi Anda Sobat P3K yang selama ini mengidam-idamkan agar menjadi PNS. Inilah saat yang tepat bagi Anda untuk pindah dan mendaftar kembali dari P3K menjadi PNS dengan syarat-syarat tertentu yang harus Anda penuhi. Informasi ini dilansir dari media nasional yaitu kompas.com yang menyampaikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setidaknya selama 1 tahun diperbolehkan mendaftar rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CPNS. Jadi bagi Anda semua Sobat P3K yang sudah mengabdikan diri selama minimalnya 1 tahun, nah ini ada kebijakan nih, Anda semua boleh mendaftar dalam rekrutmen CPNS ya. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Aba Subagja menjelaskan, bagi P3K yang tertarik menjadi PNS diberikan kesempatan untuk melamar dalam rekrutmen CPNS selama memenuhi persyaratan. Nah, jadi informasi ini disampaikan oleh Bapak Aba Subagja ya, selaku PLT Deputi Bidang SDM di Kemenpan RB. Jadi Anda semua tenaga P3K diberikan kesempatan untuk menjadi PNS asalkan memenuhi persyaratan. Yang mana salah satu persyaratannya itu dengan Anda mengabdikan diri sebagai P3K minimalnya 1 tahun. Ditegaskan bahwa P3K yang akan mendaftar seleksi CPNS tidak harus berhenti. Nah ini alhamdulillah nih, kadang kabarnya seperti itu ya, kabar yang selama ini beredar bahwa jika kita ingin mendaftar sebagai CPNS sedangkan kita sudah mengabdikan diri sebagai P3K, infonya kita harus mengundurkan diri dari P3K barulah kita bisa mendaftar sebagai PNS. Nah ternyata tidak ya Sobat sekalian, sehingga bila tidak lolos tetap bisa kembali menjadi pegawai P3K. Nah, jadi kita tetap jadi P3K ya, tidak ada jaminan kalau kita tidak dapat CPNS maka P3K pun tidak ada dikarenakan kita mengundurkan diri ya. Ternyata tidak, kita bisa tetap mendaftar CPNS tanpa kehilangan jabatan sebagai P3K. Bagi P3K yang sudah 1 tahun, jika ingin melamar CPNS tidak harus berhenti dari P3K. Jadi kalau tidak diterima, dia bisa kembali ke P3K, jelas Aba dalam keterangan resmi dikutip dari kompas.com pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024. Kebijakan pengadaan PNS 2024. Sebelumnya, Kemenpan RB telah menerbitkan kebijakan mengenai pengadaan PNS 2024
yaitu Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 320 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 321 Tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Adapun jenis kebutuhan pengadaan PNS 2024 terdiri dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Ini ada dua ya, kebutuhan PNS terdiri dari umum juga khusus. Kebutuhan khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, cum laude, diaspora, putra-putri Papua. Nah, kalau dulu kita hanya spesialnya itu kemampuan khusus untuk putra-putri Papua. Sekarang ditambah lagi sobat sekalian, bagi Anda putra-putri Kalimantan ini berarti Anda masuk dalam kebutuhan khusus karena di sana akan dibuka besar-besaran perekrutan CPNS untuk mengisi kekosongan di Ibu Kota Nusantara. Serta putra-putri daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Ditegaskan bahwa kebijakan pengadaan ASN aparatur sipil negara fokus pada pelayanan dasar dan penyelesaian tenaga non-ASN, tenaga honorer. Dalam rekrutmen ASN 2024, jabatan yang terdampak transformasi digital akan dikurangi semaksimal mungkin. Yang paling penting adalah instansi pusat talenta-talenta baru ini akan diarahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Rekrutmen tahun ini diutamakan untuk merekrut talenta-talenta terbaik di IKN dalam mendukung tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, kata Aba. Panitia instansi yang membuka lowongan ASN 2024 diminta untuk secara sesama saat menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, bagi peserta yang lolos seleksi administrasi pengadaan PNS 2024 bisa memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, di dalam SKD ini ada 3 penilaian ya. Ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, juga ada tes karakteristik pribadi. Atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CATBKN 2023 di laman SSCASN Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Sebagai informasi, nilai SKD yang tertera pada sertifikat SKD hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CSN berikutnya. Nah, bila mana Anda mendapatkan nilai CAT besar di tahun 2023, bisa digunakan lagi pada periode berikutnya ya di tahun 2024 ini. Nah, sobat ASN semua dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat saya sampaikan, bahwa kita simpulkan ternyata untuk tahun ini ada kebijakan bahwa jika Anda sudah mengabdi sebagai P3K minimal 1 tahun, Anda bisa mendaftar kembali sebagai CPNS di tahun 2024 ini tanpa berhenti terlebih dahulu dari P3K. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.